Pada awal cerita kita disuguhkan pemandangan seorang kakek yang membuka sebuah paket, yang di dalamnya terdapat sebuah buku. Sang kakek nampak sangat kesepian yang ditemani oleh suasana gelap. Kondisi kesehatan si kakek nampak masih bugar dengan tetap memperhatikan kesehatannya. Adegan pun berganti dengan adanya sebuah pameran buku yang disaksikan oleh banyak orang. Lalu tampak sebuah mobil masuk ke sebuah rumah. Dan ternyata ada seorang wanita cantik dan si kakek pun terkejut dengan penampilan si wanita. Tertegun dengan kecantikan wanita, salah seorang teman si kakek pun segera bertanya siapa kamu katanya. Lalu wanita cantik itu menjawab namaku Enggio. Wanita itu ternyata masuk ke rumah si kakek melalui sebuah tangga yang ada di samping rumahnya. Sang kakek pun duduk termenung. Setelah diketahui ternyata adalah seorang penulis buku. Dengan makan makanan yang disediakan oleh muridnya, si kakek pun merasa kenyang. Adegan pun berganti dengan aksi minum oleh sang murid karena merasa senang karena telah berhasil merilis sebuah buku. Hal ini membuat keduanya merasa riang gembira. Lalu kemudian mereka berdua bercerita tentang sang gadis yang baru saja mereka temui sore tadi. Ternyata sang murid pernah membawa sang gadis dari sekolahnya. Sang kakek mengira sang gadis adalah anak kuliahan, ternyata gadis itu adalah anak sekolah menengah atas. Si kakek dengan rajin memperhatikan tangga. Dan yang ditunggu-tunggu akhirnya datang, si gadis pun tampak tengah membersihkan rumah untuk melakukan pekerjaan pauh waktunya. Dengan hati-hati si kakek memperhatikan gerak-gerik si gadis dan tak sengaja sebuah tumpukan buku berjatuhan. Si kakek pun dengan antusias membantu sang gadis dengan penuh perhatian dan sang kakek pun tampak membantu pekerjaan si gadis. Dengan penuh perhatian si kakek membantu si gadis, hal ini membuat tampak asik bekerja membersihkan rumah sang kakek. Sang murid tengah asik melakukan penanda tangan buku. Sementara sang gadis tampak penuh semangat merapikan rumah. Sang kakek pun tertegun melihat tubuh gadis itu. Sang gadis pun tampaknya tengah memperbaiki baju dan roknya. Tampaknya sang gadis sangat rajin dalam membersihkan rumah ditemani sang kakek yang terus membaca. Lalu gadis itu tampak menanyakan sesuatu kepada si kakek dan ketika hari sudah mulai malam keduanya duduk di teras rumah sambil menceritakan puisi-puisi. Mereka berdua bercerita tentang sebuah pensil. Bagi si kakek pensil itu seperti sebuah air mata. Sang gadis tampak sedang bersekolah dan teringat akan cerita sang kakek tentang sebuah pensil. Di malam hari sang kakek terbangun mendengar seseorang memanggilnya, ternyata itu adalah sang gadis. Gadis itu meminta kakek membiarkannya menginap. Karena merasa kasihan kakek membiarkannya menginap setelah mengetahui bahwa ibu gadis itu memukul anaknya. Kakek tampak kebingungan memikirkan sang gadis yang tiba-tiba menginap di rumahnya. Dengan sebuah pengering rambut kakek mengeringkan baju gadis itu. Sambil berbincang-bincang sang kakek mendengarkan kisah pilu si gadis. Dengan tidak fokus kakek menatap wanita itu yang hanya menggunakan celana pendek. Hari pun berganti, kini hidup si kakek mulai berwarna dengan kehadiran gadis itu di rumahnya. Ketika terbangun kakek terkejut dengan sang gadis yang berada di tempat tidurnya. Tiba-tiba sang murid datang dan membuka pintu rumah. Kakek pun kaget dengan segera mempersiapkan kondisi yang mendadak. Terkejut dengan keberadaan sang gadis, sang murid pun mulai bertanya di mana kakek katanya, sambil tertegun. Kakek yang pura-pura ada di ruang baca dengan santainya menjawab panggilan gadis itu. Sang gadis dan muridnya mulai berargumen dengan makanan kesukaan kakek. Sang kakek yang dibuatkan sebuah sandwich kemudian menyukai makanan yang dibuat gadis itu. Muridnya mengingatkan kakek bahwa dia adalah seorang murid sekolah menengah atas, lalu kakek yang tidak mengerti maksud dari muridnya kemudian mengatakan memangnya kenapa gadis itu kemudian menceritakan mengapa dia ada di ruangan kakek. Ternyata sang gadis takut oleh petir muridnya yang tak tahan dengan omongan mereka berdua kemudian membuang kopinya ke dalam sebuah wastafel tapi menanyakan sebuah tato yang ada di bawah leher sang gadis kemudian mengatakan ternyata itu bukanlah sebuah tato. Murid kakek itu memperingatkan kepada sang gadis untuk berhenti menemui si kakek. Lalu gadis itu mengatakan bahwa dia datang 2 minggu sekali dan dia telah dititipkan sebuah kunci untuk masuk ke dalam sebuah pintu gerbang depan. Dalam perjalanannya ke sebuah puncak gunung, gadis itu mengikuti si kakek dan sang murid terus memperingatkan sang gadis untuk berhati-hati. Terjadi pertengkaran antara murid dan gadis. Hal itu disebabkan oleh sang murid menjatuhkan sebuah cermin kesayangan sang gadis. Kakek kemudian mendengar perbincangan mereka dan mulai mendatanginya. Kakek yang bersifat baik hati itu mencoba untuk mengambil cermin yang jatuh itu. Dengan kondisi yang sangat berbahaya, dia memberanikan diri
untuk mengambil cermin gadis itu. Ternyata cermin itu adalah milik ibu sang gadis. Sang gadis yang begitu terharu lalu kemudian memeluk kakek itu. Adegan pun berganti dengan sang gadis yang datang dengan tiba-tiba. Gadis itu kemudian menceritakan sebuah henna yang ada di tubuhnya. Gadis itu pun kemudian membuat sebuah tato kepada si kakek. Kakek diminta untuk tidur dengan tidur di pangkuan sang gadis. Kakek kemudian ditato. Sang kakek kemudian berhayal tentang si gadis. Dalam hayalan kakek, dia tiba-tiba menjadi seorang pria muda yang mengejar wanita itu dengan penuh bahagia. Mereka saling bekerja kejaran. Hayalan sang kakek penuh dengan adegan tak pantas sehingga dalam alur 3 menit saya tidak bisa menampilkannya karena akan melanggar privasi dan ketentuan itu. Oleh sebab itu saya tidak akan menceritakan bagian ini. Bagian ini full sensor ya kawan-kawan. Hahaha. Kakekku mendapatkan inspirasi dari hayalannya tersebut dan menuangkannya ke dalam sebuah buku. Ia teringat dalam dirinya yang masih muda. Dia terus membayangkan dirinya yang masih muda. Ingat ya kawan-kawan, banyak sekali adegan sensor yang tidak dapat saya tampilkan. Oleh sebab itu saya tidak akan menampilkan hal tersebut. Adegan kemudian berganti dengan menampilkan sang murid yang tengah frustasi mencari inspirasi dalam penulisannya. Sang murid pun meminta bantuan dari Enggio. Sang murid meminta gadis itu untuk mengantarkan beberapa aspirin kepadanya. Gadis itu pun tampak menganggarkan obat kepada sang pria atau sang murid dari kakek itu. Sang murid marah kepada sang wanita Samuri. Tampaknya salah paham dengan keberadaan sang wanita. Sang gadis dan murid itu bertengkar karena murid merasa bahwa gadis itu telah membuat sang kakek menjadi tidak mulia. Kalau sang gadis mengatakan bahwa dia tidak membuat kakek dalam bahaya, sang murid mengatakan kepada wanita itu bahwa dia telah membuat kakek dalam bahaya. Tanpa disadari, ternyata pin papan nama dari gadis itu telah menusuk tubuh wanita itu. Murid marah karena kakek telah mempertaruhkan nyawanya dalam menyelamatkan cermin gadis itu. Sang gadis kemudian menceritakan bahwa si kakek adalah seorang dosen dan dalam ingatan sang gadis kakek pernah bercerita bahwa muridnya adalah seorang pembohong dan orang yang lambat anggap. Dia bahkan tidak menyadari beberapa hal yang diajarkan oleh si kakek. Sang gadis kemudian meminjam sebuah buku dari sang murid. Adegan pun berganti dengan sang murid yang tengah menanyakan sang gadis yang berada di tempat kerja si kakek. Sang murid pun terkejut melihat sebuah catatan yang berisi cerita hayalan si kakek. Sang murid kemudian tampak memberikan sebuah surat kepada si kakek dan beberapa hal dokumen-dokumen penting yang lain. Sang murid membuat reservasi di sebuah restoran favorit di kakek. Sang gadis kemudian mengatakan aku ingin ikut badai, kemudian mengizinkan sang gadis untuk ikut ke sebuah restoran dengan memohon gadis itu meminta agar kakek membiarkannya untuk ikut ke restoran. Adegan kemudian berganti ke sebuah restoran. Mereka bercakap-cakap tentang kehidupan masa lalu mereka. Ternyata sang kakek terburu-buru untuk menjemput sang gadis. Tampak sang murid tengah terkejut membaca cerita hayalan si kakek. Ternyata hayalan si kakek penuh dengan cerita-cerita yang tak pantas. Setelah berjalan-jalan dengan sang gadis, si kakek pulang. Adegan pun berganti. Ternyata ada seorang temannya yang mendatangi rumahnya menggunakan sebuah taksi praktek. Tengah sibuk membaiki mobilnya, ternyata temannya menceritakan bahwa mereka telah memutuskan dalam museum yang bernama Camellia Memory Hall dan orang-orang museum ingin bertanya kepada si kakek bahwa mereka ingin menampilkan tulisan-tulisan tangan si kakek. Di tengah percakapan ternyata kakek mendengar bahwa muridnya telah merilis sebuah cerita pendek yang berisi hayalan si kakek yang berjudul Enggio. Kakek pun terkejut mendengar hal itu. Dia segera bergegas menuju rumahnya dan mengambil sebuah kotak kayu. Ternyata di dalam kotak kayu buku itu tetap ada. Namun sang murid telah membacanya. Kak bergerak bergegas untuk membaca cerita pendek tersebut. Dia pergi ke sebuah toko buku dan di dalam toko buku tersebut ia menemukan. Gadis kemudian membaca cerita dari buku itu kemudian mendatangi sang murid. Adegan kemudian berganti. Sang gadis kemudian ada di dalam mobil. Gadis itu berterima kasih karena di dalam buku tersebut wanita itu digambarkan sebagai seorang wanita yang sangat cantik. Ternyata sang murid telah memenangkan sebuah sastra tahunan yang berjudul Enggio. Buku itu menjadi sangat laris manis dan menjadi sang murid kini telah menjadi terkenal. Adegan kemudian berganti dengan sebuah acara penghargaan. Ternyata si kakek datang ke acara penghargaan tersebut kemudian terkejut melihat si kakek yang telah datang. Melihat muridnya yang telah mendapatkan sebuah penghargaan, orang-orang mulai bertepuk tangan. Kemudian kakek memberikan sebuah pidato tentang kemenangan sang murid. Dengan mata berkaca-kaca kakek menceritakan Enggio seperti hujan manis di atas tanah yang kering. Musim pun berganti. Tampak sang gadis yang tengah menggunakan baju hangat dan musim telah menjadi musim dingin. Kakek yang tengah membuat sebuah makanan terkejut oleh ada tangan sang gadis. Kemudian bunga menyapa si kakek dengan mengatakan hai kakek, selamat ulang tahun katanya. Setelah lama tak bertemu mereka akhirnya melakukan pesta makan-makan. Ternyata sang murid kembali. Dengan berani sang murid datang menyelamati sang kakek atas ulang tahunnya. Tampak sedih sang kakek membiarkan murid untuk bergabung dalam pesta mereka dan dilanjutkan dengan adegan minum-minum. Setelah selesai minum-minum, sang kakek yang dalam kondisi mabuk diantarkan ke dalam kamar.
Karena mendengar sesuatu kakek kemudian terbangun dan melihat apa yang terjadi di kamar bawah. Ternyata sang murid dan gadis itu tengah berhubungan badan. Merasa kesal atas apa yang terjadi kakek kemudian mencoba mencelakai sang murid dengan mengempeskan ban mobil murid itu. Lalu karena kesal kakek kemudian merencanakan aksi pembunuhan dengan merusak mobilnya sendiri dan segera menyiapkan sebuah kunci di atas ban mobilnya ketika murid keluar dan melihat bannya kempes dengan inisiatif dia mencoba menuju kota untuk mencari bantuan memperbaiki mobilnya. Namun dalam perjalanan dia mengalami kecelakaan. Namun tidak membunuhnya. Setelah memeriksa kendaraan ternyata murid sadar bahwa mobil itu sudah dipreteli sehingga mampu membuat orang kecelakaan. Di tengah rasa marah murid itu mengendarai mobil tanpa terkendali sehingga membuatnya dalam kecelakaan dan akhirnya meninggal. Setelah mendengar kabar kekasihnya meninggal sang gadis pun segera mendatangi lokasi kejadian. Waktu berlalu dan sang gadis kini mendatangi rumah kakek lagi dengan membawa karangan bunga dan akhirnya menangis di samping si kakek dan kemudian pergi dan cerita pun berakhir. Demikian alur cerita film kita kali sampai jumpa di lain waktu ya.